Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 Program Studi Ilmu Ekonomi dan Keuangan Islam. Di sini kami akan membuat konten pendek mengenai investasi keuangan di sektor syariah untuk memenuhi salah satu mata kuliah, yaitu Manajemen Keuangan Islam. Pada video kali ini, kami akan membahas mengenai apa sih itu investasi di sektor keuangan syariah, kemudian jenis-jenis investasi di sektor keuangan syariah, dan yang terakhir adalah bagaimana cara kita untuk berinvestasi di sektor keuangan syariah. Di sini yang pertama itu ada investasi di sektor keuangan syariah. Kalian sudah tahu belum nih apa itu investasi di sektor keuangan syariah? Oke, yang pertama itu ada financial investment atau investasi pada sektor keuangan. Ini merupakan penanaman modal untuk mendapatkan keuntungan di masa depan dalam bentuk surat berharga ataupun efek. Jadi, investasi pada sektor keuangan ini tidak dapat dilihat langsung secara fisik nilai asetnya. Karena tadi di awal sudah disinggung bahwa kita akan membahas mengenai investasi pada sektor keuangan syariah, oleh karenanya di sini investasinya tentu saja tidak akan lepas dari ketentuan-ketentuan syariah atau hukum-hukum Islam. Kemudian investasi keuangan ini mempunyai manfaat penting jika kita tinjau dari perspektif ekonomi makro maupun mikro. Perspektif yang disebutkan yaitu akan menjadi sumber dana pembangunan potensial yang sangat besar melalui keterlibatan masyarakat dalam pembelian aset keuangan atau sekuritas perusahaan swasta maupun pemerintah yang go public. Halo guys, jadi di sini aku bakal ngasih tahu ke kalian jenis investasi keuangan syariah yang kalian pilih dalam berinvestasi. Ada 5 jenis investasi keuangan syariah yang bisa pilih. Yang pertama yaitu ada deposito syariah, yang kedua ada reksadana syariah, yang ketiga ada obligasi syariah, yang keempat ada saham syariah, dan yang kelima ada kripto syariah. Yang pertama yaitu deposito syariah. Deposito syariah ini imbal hasilnya berbentuk bagi hasil yang besarannya fluktuatif. Kemudian yang kedua ada reksadana syariah. Reksadana syariah seperti reksadana pada umumnya. Cuman yang membedakan nantinya manajemen investasi menaruh uang kita pada produk instrumen-instrumen syariah yang ada. Kemudian yang ketiga ada saham syariah. Saham syariah ini ciri khususnya pada laporan keuangannya tidak adanya riba dan juga hutang. Itu yang menjadikan ciri khusus dari saham syariah. Kemudian yang keempat yaitu obligasi syariah. Contoh obligasi syariah ini yaitu sukuk retail dan juga sukuk tabungan. Yang terakhir yaitu ada kripto syariah. Kripto syariah ini mengklaim bahwa dirinya ini syariah, yaitu ada Case Coin. Menurut kalian kripto syariah ini beneran syariah atau enggak ya? Coba komen ya. So guys, itu aja yang bisa aku sampaikan terkait jenis-jenis investasi keuangan syariah yang bisa kalian pilih nantinya untuk berinvestasi. Jangan lupa berinvestasi. Lanjut ke next video guys. Nah guys, buat berikutnya kita bahas yuk gimana sih caranya berinvestasi di sektor keuangan syariah. Yuk disimak videonya. Guys, buat cara yang pertama, pilih instrumen investasi tanpa riba yang sesuai kebutuhan. Dalam berinvestasi berbasis syariat agama Islam, terdapat banyak jenis dan instrumen investasi yang bervariasi. Sebelum memulai investasi, kamu perlu tahu nih kebutuhan dan tujuan investasi kamu. Setelah paham kebutuhan dan tujuan, kamu baru bisa memilih instrumen investasi bebas riba yang cocok buat kamu. Cara yang kedua, pastikan praktik sesuai dengan ajaran agama Islam. Investasi syariat pada dasarnya kan adalah investasi yang mengedepankan dan menjunjung syariat dalam agama Islam kan. Nah, oleh sebab itu, pastikan investasi tanpa riba yang kamu pilih benar-benar berlandaskan pada nilai dan syariat Islam. Nah, yang ketiga, buka rekening investasi syariah. Setelah kamu menentukan dan memilih jenis dan produk investasi, maka kamu
dapat membuka rekening investasi berbasis syariat agama Islam ini. Pembukaan rekening investasi di bank syariah dapat dilakukan secara online maupun offline, dengan datang ke kantor langsung ataupun lewat web dan aplikasi yang tersedia. Dan yang keempat, lakukan analisis sebelum memulai investasi. Penting bagi kamu untuk melakukan analisis terlebih dahulu sebelum memulai investasi. Analisis dapat dilakukan dengan melihat tren pasar modal, saham, nilai investasi, imbal balik atau return, serta analisis terhadap rencana investasi kamu ke depannya agar lebih terarah dan terhindar dari resiko-resiko yang tidak kamu inginkan. Nah, yang kelima, gunakan SOTS. Apa sih SOTS itu? SOTS merupakan Syariah Online Trading System, yaitu sistem transaksi saham syariah yang dapat dilakukan secara online. Kamu dapat menggunakan platform SOTS ini dalam aktivitas investasi syariah, sehingga kegiatan investasi kamu akan semakin mudah dan menyenangkan. Dan yang keenam, lihat dan manfaatkan list DES. List DES atau Daftar Efek Syariah adalah suatu daftar berisi produk, indeks saham, dan nama perusahaan yang dapat kamu jadikan lahan untuk melakukan aktivitas investasi berbasis syariat agama Islam ini. Kamu dapat memanfaatkan list DES untuk mempermudah kamu dalam menemukan produk investasi tanpa riba yang sesuai dengan kamu. Cara yang terakhir, yang ketujuh, review secara berkala. Terakhir ini adalah hal penting dalam cara berinvestasi dengan sistem syariah, adalah mengecek dan mereview secara berkala akun atau rekening investasi kamu. Hal ini bertujuan untuk mengevaluasi aktivitas investasi dan meningkatkan performa investasi agar bisa mendapatkan keuntungan yang lebih baik. Nah, gimana guys? Udah paham belum gimana cara-caranya buat berinvestasi di sektor keuangan syariah? Kalau belum, diulang aja ya videonya. Dan kalau sudah, terima kasih yang sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.